Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan nomor NPM 1865 dari Fakultas Kedokteran di Universitas Islam Bandung. Yang mana sekarang saya akan memaparkan dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan dengan judul hubungan antara obesitas dengan penghargaan diri atau self-esteem pada orang dewasa. Yang mana untuk latar belakangnya, pertama itu dari obesitas, dia itu merupakan suatu akumulasi lemak berlebih yang mana dia itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Hal tersebut ini dia itu merupakan suatu fenomena yang terus meningkat di dunia, dan menurut data dari WHO pada tahun 2016 dikatakan bahwa 1,9 miliar orang di atas 18 tahun dia itu mengalami berat badan berlebih, dan 640 juta di antara itu dia mengalami obesitas. Lalu menurut data dari Indonesia, yaitu dari Kemenkes RI, dikatakan bahwa 13,5% orang di atas 18 tahun dia itu mengalami berat badan berlebih, dan 28,7% itu dia mengalami obesitas. Untuk dari peta persebarannya dapat dilihat pada gambar di atas ini. Lalu berikutnya untuk dari dampak obesitas itu ada banyak, salah satunya itu dari stroke, jantung koroner, dislipidemia, dan tipe 2 dan juga yang lainnya, yang mana dia juga dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental. Hal tersebut ini dia itu dapat terjadi akibat adanya sebuah pandangan dan juga stigma yang dibuat oleh masyarakat, yang mana mereka tuh beranggapan bahwa orang yang mengalami obesitas itu merupakan orang yang malas dan juga dia itu tidak dapat mengontrol dirinya sendiri, sehingga dia itu dapat berpengaruh terhadap bagaimana orang yang mengalami obesitas menilai dirinya sendiri dan juga membentuk dari konsep dirinya yang disebut juga sebagai penghargaan diri. Untuk harga diri, dia itu merupakan suatu evaluasi keseluruhan dari seseorang mengenai seberapa bernilai dirinya sendiri, dapat bernilai tinggi atau rendah, dia itu berdasarkan semua persepsi diri baik negatif maupun positif yang akan membentuk dari konsep dirinya. Yang mana untuk dari harga diri yang tinggi, dia itu cenderung merasakan dari emosi yang positif, yaitu seperti kebahagiaan, optimis dan juga memiliki motivasi. Sedangkan untuk dari harga diri yang rendah, dia itu cenderung merasakan dari emosi yang negatif, yaitu seperti menyalahkan diri sendiri ataupun juga mudah menyerah. Di hal tersebut, dia itu lebih banyak mengalami masalah, yaitu seperti penghasilan lebih sedikit, kecenderungan menggunakan obat-obatan yang terlarang, dan juga cenderung menyebabkan depresi. Lalu berikutnya untuk dari rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana gambaran obesitas pada orang dewasa di Kota Bandung? Yang kedua, bagaimana gambaran penghargaan diri orang dewasa yang mengalami obesitas di Kota Bandung? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara obesitas dengan penghargaan diri pada orang dewasa di Kota Bandung? Lalu dari subjek dan juga metode penelitiannya, untuk dari metodenya menggunakan analitik observasional dengan pendekatan cross-seksional. Subjeknya itu adalah orang dewasa di Kota Bandung. Untuk dari pemilihan sampel yaitu menggunakan purposive sampling, dan untuk dari analis datanya menggunakan uji chi-square. Lalu untuk dari subjek penelitian ini nanti dia itu akan diberikan kuesioner dalam bentuk Google Form, yang mana nanti dia itu ada komponen data diri, tinggi berat badan, dan juga riwayat penyakit. Juga ada terdapat kuesioner RSES atau kepanjangan itu adalah Rosenberg Self Esteem Scale, yang mana dia itu memiliki 10 item link card, yang mana dia itu ada komponen favorable dan juga unfavorable. Untuk dari kuesioner RSES-nya dapat dilihat pada gambar di sebelah. Lalu untuk dari hasil penelitian juga pembahasannya, yang pertama dari datanya ini itu ada univariat dan juga bivariat. Yang untuk data univariat itu ada dari jenis kelamin. Untuk jenis kelamin untuk dari mayoritas responden itu adalah wanita dengan persentase 77,8%. Dan yang kedua dari kategori INT-WHO dengan mayoritas responden itu adalah kategori normal, yaitu dengan persentase 55,6%. Dan untuk dari penghargaan diri, mayoritas dari responden itu adalah kategorinya itu adalah normal tinggi, yaitu dengan persentase 68,3%. Untuk dari analisis hubungan antara obesitas dengan penghargaan diri, yang mana dari kategori IMT-WHO yang normal maupun yang obesitas, itu akan dibandingkan satu sama lain, yang mana dari mayoritas responden, baik yang IMT normal maupun obesitas, dia itu memiliki kategori penghargaan diri yang normal tinggi, yang mana untuk yang normal itu 74,3%, sedangkan untuk yang obesitas itu adalah 60,7%, yang mana untuk dari hasil uji Kaiswani juga, dia itu menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dengan nilai p-value itu 0,250 antara kategori normal dengan obesitas dalam penghargaan diri. Lalu hal tersebut itu dia dapat terjadi yang pertama akibat adanya kampanye yang dilakukan oleh organisasi yaitu NAAFA atau National Association to Advance Fat Acceptance, yang mana dia itu memperjuangkan dari fat rights, yang mana dia itu menghilangkan dari diskriminasi berdasarkan dari ukuran tubuh, dan juga dia itu memberikan orang yang mengalami obesitas itu sarana untuk self empowerment melalui dari advokasi dan juga dari edukasi dari publik, dan juga ditambah dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang juga merupakan faktor pendukung utama dari globalisasi. Kampanye tersebut yang dilakukan oleh NAAFA dia itu jadi lebih mudah untuk diakses, yang mana bisa terjadi adanya normalisasi obesitas di masyarakat, sehingga dia itu dapat merubah pandangan suatu individu yang mengalami obesitas terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua itu ada dari faktor usia, yang mana disebutkan juga oleh penelitian dilakukan oleh Ortu et al, yang mana dikatakan bahwa usia yang dewasa dia itu memiliki penghargaan diri relatif tinggi, karena usia tersebut itu dia merupakan usia di mana suatu individu memiliki pekerjaan, keluarga, dan juga hubungan yang stabil, dan juga ditandai dengan adanya puncak pencapaian penguasaan dan juga kendali atas diri dan juga lingkungan. Yang mana hal tersebut ini dia itu juga salah satu dari aspek power, yang mana disebutkan juga oleh Cooper-Smith dalam penelitiannya. Lalu untuk kesimpulannya, yang pertama mayoritas orang dewasa dengan obesitas di Kota Bandung dia itu memiliki penghargaan diri normal tinggi. Yang kedua, status gizi terbanyak itu adalah normal. Yang ketiga, tidak ada hubungan antara obesitas dengan penghargaan diri pada orang dewasa dengan obesitas di Kota Bandung. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.